Yap. Bung Rey, jika memang hari ini berdasarkan Rapimnas, Gibran akan ditetapkan menjadi bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Pak Prabowo sebagai kader PDIP, konsekuensi apa yang kemungkinan bisa akan diterima oleh Gibran? Ya, pertama Gibran masih tetap sebagai anggota PDI Perjuangan secara formal kan, Ya. karena kalau beliau menyatakan tidak mundur atau tidak dimundurkan oleh PDI Perjuangan, artinya beliau tetap tercatat sebagai anggota PDI Perjuangan kan. Nah, saya nggak tahu nanti di lingkungan koalisinya Pak Prabowo sendiri, apakah mereka akan menerima situasi itu atau tidak, itu kan lingkungan koalisinya Pak Prabowo sendiri yang akan memutuskan kan gitu. Nah, tapi bacaan saya, PDI mungkin akan menonaktifkan Gibran, tapi tidak sekarang. Apa pertimbangannya? Ya, kalau dia menonaktifkan sekarang, mungkin negatif ke dia. Orang akan mengatakan, kok gitu aja ngambek, kan gitu lah. Itu kan bahasa yang agak umum sekarang ini gitu. Oleh karena itu dia biarkan, itu satu. Yang kedua, justru kalau ia biarkan terus, sementara status Gibran tetap menjadi anggota PDI Perjuangan, dia kan mengatakan, ya jangan kenceng-kenceng loh, itu kader kami loh itu. Karena dia masih tetap sebagai kader kan. Jadi mohon kader kami jangan macam-macam lah. Artinya akan ada situasi yang kelihatan anomali. Bagaimana kader aktif dari sebuah partai politik dicalonkan sebagai calon wakil presiden oleh partai politik yang lain gitu. Itu kan anomali itu makin kuat gitu. Nah, itu konsekuensi yang mungkin ya diterima oleh Gibran kalau tidak ada kejelasan status ini. Apakah beliau tetap menjadi anggota PDI Perjuangan atau beliau memilih untuk hengkang dari PDI Perjuangan masuk ke anggota partai politik yang lain, atau tidak masuk dan dia menjadi independen sendiri di situ gitu. Nah, tapi yang saya sebutkan tadi itu, ini semuanya kayaknya tergantung di Gibrannya nih. Kalau PDI kayaknya nggak akan dia akan ambil tegas nanti, tapi tidak akan melakukan itu sekarang. Kenapa? Karena tadi kalau ia melakukannya sekarang itu justru yang menurut saya ditunggu-tunggu oleh Gibran kan. Jadi saya dikeluarkan aja deh gitu. Itu karena efek dikeluarkan itu akan kelihatan sedikit terzalimi kan, kira-kira gitu. Nah, Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. gitu. Nah, oleh karena itu saling menunggu nih. Gibran yang hanya mengatakan keluar, atau PDI atau Gibran menunggu PDI yang ya saling menunggu. Tapi besar dugaan saya dalam kondisi kayak begini justru PDI akan diuntungkan gitu. Karena yang saya sebutkan tadi, pertama dia biarkan saja ya kan, kalau itu kan kader saya, jangan kencang-kencang lah kan, misalnya macam-macam dan seterusnya gitu. Dan dengan cara begitu ada ketergantungan yang kuat juga ya dari Gibrannya kepada PDI Perjuangannya. Bung Rey, kalau kita bicara soal tadi ada koalisi Indonesia Maju, artinya ini kan baru Rapimnas Partai Golkar yang mungkin akan menetapkan Pak Prabowo dan Gibran menjadi mengusung Prabowo dan Gibran. Tetapi kalau Anda lihat posisi Gibran sendiri, kita tahu PAN sempat menyodorkan nama Erick Thohir. Seperti apa ini kansnya untuk Gibran diterima sebagai mungkin win-win solution, bahwa tidak ada perwakilan atau yang diusung dari partai A, partai B, tetapi akhirnya anaknya Pak Jokowi aja gitu? Iya, saya kira kita dari dulu diskusi-diskusi. Kalau tidak ada faktor Gibran, ini akan kuat di antara ini tidak, tapi potensi tawar-menawarnya akan sangat kuat. Karena PAN mendorongkan AHY, kemudian Golkar mendorong PAN mendorong Pak Erick Thohir, kemudian Golkar mendorong Airlangga Hartarto, dan dua-duanya memiliki posisi yang cukup kuat. Saya sering kali mengatakan untuk wakil presiden itu ada 4 varian atau 4 variabel yang akan dilihat. Pertama adalah elektabilitasnya, kedua adalah soal isi tasnya, itu penting juga gitu ya. Terkait logistik? Logistik. Nah, yang ketiga adalah soal apakah keduanya memiliki kedekatan dengan salah satu dari 2 organisasi besar keagamaan, dalam hal ini NU dan Muhammadiyah, dan yang ketiga apakah mereka bagian dari elit partai politik itu. Nah, kalau kita lihat varian-varian ini, kalau kita cocokkan dengan 2 pasangan, kan kurang lebih hampir sama tuh komposisinya. Erick sih unggul di di elektabilitas kan, tapi dia bukan elit.
gitu kan. Pak Erlangga kalah di elektabilitas, tapi dia elit partai politik gitu kan. Nah, ada varian kelima nih, dan varian ini menurut saya yang paling cukup dan paling dominan. Apa kata Pak Jokowi? Nah, di situ lagi Gibran masuk kan. Itu yang menjadi nilai lebihnya. Iya, itu gitu kan. Dari 4 varian ini kan sebenarnya yang paling dominan ini siapapun di antara mereka. Ada Gibran, ada ET, ada Erlangga Hartarto, siapapun adalah apa kata Pak Jokowi gitu. Oke, Bung Rey, jadi kalau tadi kursi sudah ada, apa Anda melihat ini ada tanda-tanda Gibran merapat ke Golkar, menjadi kader Golkar? Bagaimana menurut Anda? Apalagi yang mau dijelaskan untuk mengatakan tidak gitu loh. Penjelasan akan jadi itu jauh lebih banyak daripada penjelasan tidak kan. Karena yang bersangkutan katanya udah di Jakarta, ternyata juga nggak ada agenda ketemu dengan PDI Perjuangan. Terus nama Gibran sudah ada di kursi, ya kan. Terus 2 narasumber yang diwawancara tadi dengan 80% menyiratkan Gibran gitu. Saya kira nggak ada lagi yang perlu dijelaskan untuk tidak mengatakan bahwa itu ke Gibran, karena tanda-tandanya ke arah sana jauh lebih banyak dibandingkan yang sebaliknya. Jika memang Gibran Rakabuming Raka nanti akan diusulkan menjadi bakal calon wakil presiden yang diusung oleh Partai Golkar, lantas bagaimana dengan PDI Perjuangan? Ya otomatis akan meninggalkan PDI Perjuangan dengan atau tanpa pernyataan Gibran kan, karena saya tidak tahu gitu. Misalnya kalau yang bersangkutan itu kan harus didukung oleh partai politik kan, bisa saja dia sifatnya independen, itu sih nggak mungkin. Tapi saya kira ya akan sulit untuk menerima figur seperti Gibran ini dengan kondisi independen gitu loh, karena setiap partai kan mau mengambil keuntungan elektoral juga dari figurnya Gibran gitu. Mungkin karena itulah misalnya mengapa Golkar menyediakan tempat. Tadi kan disebutkan ya, bagi Gibran di dalam Rakernas ini, hal yang sama nggak dilakukan oleh Partai Golkar kepada tokoh-tokoh yang lain yang mungkin diusung oleh Golkar, yang kemungkinan gitu. Ya karena mereka mau mengatakan Gibran ini seolah-olah adalah orang yang dekat dengan Golkar, sehingga efek elektoral Gibran itu juga akan berefek kepada Partai Golkar. Maka oleh karena itulah saya mengatakan, tentu menjadi kerugian kalau Golkar dibiarkan seperti independen masuk ke ke calon wakil presidennya Pak Prabowo. Artinya Golkar mendapat apa? Dia kan setidaknya harus mendapat elektoral juga dari pencalonan itu. Dan oleh karena itulah mungkin dia harus melihat Golkarnya Gibrannya harus bagian dari saya, dan dengan sendirinya tentu Golkar bisa mengatakan bahwa Gibran itu adalah keluarga besar dari Golkar, dan dari situlah kemudian efek elektoral yang dibawa oleh Pak Jokowi dan juga mungkin Gibran akan masuk ke Golkar gitu. Saya kira itu pertimbangan yang logik. Itu yang jadi pertimbangan. Iya. Tapi artinya harus menjadi kader atau anggota Partai Golkar begitu? Iya, bisa dibuat dengan 2. Pertama bersifat asosiatif, seperti Pak Mahfud itu. Kan Pak Mahfud itu kan dibuat asosiasinya seperti dengan P3, padahal bukan anggota P3 kan. Tapi kan misalnya bajunya dia hijau ya, dan seterusnya itu. Jadi dicoba diasosiasikan sebagai bagian dari P3, padahal bukan, sampai sekarang belum dinyatakan sebagai anggota partai manapun Pak Mahfud MD gitu. Nah mungkin itu pilihan pertama, mungkin juga dibuat seperti itu, meskipun mungkin tidak nanti dijadikan sebagai anggota atau apapun statusnya di dalam Partai Golkar, tapi dia harus diasosiasikan sebagai bagian dari keluarga besar Golkar gitu. Apa juga bisa dikatakan bahwa Partai Golkar seolah mengunci bahwa ya ini Gibran kuning? Saya kira pertimbangan Golkar itu bukannya sekedar keluar ya. Jadi maksud saya yang keluar itu tadi bagaimana mendapuk elektoral dari mereka yang seolah-olah mencalonkan Gibran itu kan. Gibran masih tetap sebagai anggota PDIP secara formal kan? Karena kalau beliau menyatakan tidak mundur atau tidak dimundurkan oleh PDIP, artinya beliau tetap sebagai anggota PDIP. Saya nggak tahu nanti di lingkungan koalisinya Pak Prabowo sendiri, apakah mereka akan menerima situasi itu atau tidak. Itu kan lingkungan koalisinya Pak Prabowo sendiri yang akan memutuskan. Tapi juga ini menurut saya mengunci persoalan di internal Partai Golkar gitu. Sebab kan seperti kita ketahui, Rakernas Partai Golkar itu mengamanatkan ketua umum mereka menjadi calon presiden dan setidaknya wakil presiden. Dan dua-duanya kayaknya lost kan, mereka nggak bisa mencapai itu. Nah tentu akan ada pertanggungjawaban kinerja
kepada seluruh pengurus Partai Golkar nantinya. Nah, dengan mengatakan katakanlah dalam ini misalnya Gibran bagian dari Golkar, entah itu sifatnya struktural atau kekeluargaan gitu, setidaknya bisa menjelaskan bahwa yang sekalipun Airlangga tidak ditetapkan sebagai calon wakil presiden, toh calon wakil presidennya tetap bagian dari keluarga besar Golkar gitu. Itu artinya ke dalam adalah penjelasannya gitu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.